Kabuyutan Ciburuy mangrupikeun salah sahiji paninggalan ti jaman Prabu Siliwangi nu salajengna diteraskeun ku putrana Prabu Kian Santang. Kabuyutan Ciburuy teh lokasina aya di lebak Gunung Cikuray, Desa Pamalayan, Kacamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Seueur ahli sajarah nganggep tempat ieu teh penting, kumargi di dieu teh tempatna rupi-rupi paninggalan sajarah nu masih keneh asri dugi ka ayeuna. Kulantaran eta, pamarentah teh kedahna netapkeun ieu situs teh janten cagar budaya. Situs Kabuyutan Ciburuy gaduh genep bagian, nyaeta Saung Lisung, Leuit, Bumi Patamon, Bumi Padalman, Bumi Pangalihan, sareng Pangsujudan. Dina basa Sunda, kabuyutan teh hartosna barang atanapi tempat kuno nu teu kenging lalawora kulantaran aya nu namina pamali. Itu Prabu Kian Santang datang ke sini itu mencari seorang tanding ataupun lawan. Nah, singkatnya cerita itu Prabu Kian Santang itu diantar dengan seorang kakek. Sudah jauh perjalanan, kakek itu berhenti. Lalu Prabu Kian Santang itu bertanya, "Kek, kenapa berhenti di sini? Perjalanan masih jauh." Nah, lalu kakek itu menjawab, "Karena tongkat kakek ketinggalan, masih nancap di atas bumi." Lalu Prabu Kian Santang itu menawarkan diri untuk mencoba mengangkat tongkat itu. Ternyata Prabu Kian Santang itu kelelahan, kehabisan tenaga dan kehabisan ilmu. Hiji lokasi sebagian pangsujudan tetapi pangsalatan kami sebagian tertulis sebagian tanda tangan tetapi sertifikat bisa sertifikat tetapi TP lah mengenal kita tetapi kenang-kenangan bahwa berbukti bahwa namanya ayah Haji Wali Mustafa sebenarnya Upama kurang hoyong lebat na tapi hoyong yang unian alokasi pedalaman ternyata waktu nanti kami sonten untuk sekarang dan itu kami pagi-pagi sampai jam 2 akan hari itu untuk segawai waktu nah izin untuk segawai waktu dan keduanya tanpa alas kaki gitu. Jadi sanes berarti lokasi ya suci gitu. Tapi selaku orang anu sebagian sewu putu atanapi anak pincu, jadi anu ngajadikeun anak pincu teh diwajibkeun menghargai atanapi tata cara sopan santun gitu. Jadi ada sebagian sendal mohon dibuka ataupun sepatu gitu. Jadi khusus wilayah anu sekatan ieu anu hampir sebagian wilayah terlarang tapi hutan larangan. Dari dulu itu kan
saya sejak kecil cuma melihatin aja, cuma mendengar aja, tapi sekarang saya di sini sebagai pelaksana. Kabuyutan Ciburuy ini di sini semua kakak-kakak saya ini mendukung setiap di bulan Muharram ini di waktu upacara adatnya, dan sebagai ada apapun juga saudara-saudara saya itu mendukung. Saya kantos aya lebih kejadian kenangan. Nah, aya anu ngaraosan masa hari itu kan dan ulen ketantes saling jenis gitu tuh. Berem rupi nata. Nah, tos di permohonan kupun bapak di dia si ulen ketante biasa deh, wadas deh, bersih deh. Jadi aya nu monsor sepukna anu neraan. Jadi biasaan tuh bawa itu. Jadi dijemput lah jadi. Jadi pas teman maksud teman sakitu kilo sakitu bungkus gula dan segala terus jadi tas di ieu. Dina upacara seba nu hartosna babaktos diawitan ku kegiatan kikis dilaksanakeunana teh dina Rebo kahiji sareng kadua bulan Muharram. Kikis teh nyaeta panggentosan pager awi anu ngurilingan situs Kabuyutan Ciburuy. Dina Rabu katilu aya acara hajatan anu ciri khasna teh teu kenging dihilapkeunana tilu mamen nyaeta ulen, wajit, sareng ladu. Salajengna aya oge tumpang bodas, anclak sareng pamarab anu dikempelkeun dina ieu acara. Dina puncak ritual seba ieu teh aya hiji ritual anu disebat nyalikeun atanapi samawur nu dilajengkeun ku pangibakanana pusaka-pusaka nu aya di situs Kabuyutan Ciburuy ku kuncen sareng tokoh masyarakat anu aya di dieu nganggo cai kembang sareng minyak. Upacara seba di dieu dilaksanakan karena dijalankan setahun sekali di tiap sesi Muharram. Jadi di tanggal hiji Muharram atas persediaan akan nabi atas kembang ini masalah pembiayaan akan nabi persyaratan yang diintikan dengan masalah penggantian pagar akan nabi di rumah namina kikis gitu. Sumailah ada di situ Allah la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Hidup ini kudu saling asah, asih, asuh, kudu tansah rukun, kesesama, tidak ada perbedaan di antara kepercayaan, keyakinan ataupun agama. Dan agama
bukan untuk sebuah perdebatan. Satu, saya dengan Pak Amin tadi di sana. Keduanya, adapun tadi saya membaca kalau tidak salah sedikit tentang makna dari sebuah kehidupan. Kehidupan itu diterangkan di situ tadi. Bukti adanya pusaka beliau yang tinggal di sini berarti bukti sebelum yang kita kenal agama Muslim atau agama Islam, sebenarnya di sini pun telah diajarkan tentang agama tauhid. Memfitnahkan karuhun karena adanya karuhun tidak akan pernah ada kita. Itu maknanya, intinya artinya ke sana. Ya, sedikit itu tadi sebelum yang saya pahami dengan kitab itu. Jadi intinya kita yakin, insya Allah mudah-mudahan Cina ini hadir, yang hadir semuanya, yang terlihat maupun tidak terlihat, wabil khusus keluarga besar kasepuhan ayah di dia numpang kolot yang disebutkan di dia, mudah-mudahan jadi arena tadabbur, tafakur untuk diri kita, yakin untuk keimanan kita. Mudah-mudahan kita semua ahli kubur kita, karhun kita, guru-guru kita, wabil khusus sohebul bed dan sohebul makom di sini dan keluarganya, dimasukkan kita semua ahli la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita senantiasa diberikan ridhonya Allah, diberi kuatkan iman Islam kitanya, diberikan keyakinan pada diri kita semua menurut keyakinan masing-masing. Ada kok gitu, jadi terasa dibersihkan, disimpan wangsa uya, wangsa bulan gitu sedih masuk. Yang ada di sini dulunya, yang pertama di sini Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang. Ya itu kan banyak temannya, yang dari Pusur Bumi juga masih ada di sini. Itu namanya yang Haji Wali Mustafa. Itu sebagai gurunya Prabu Kian Santang. Akan ada dampaknya, tapi dampaknya itu bukannya sama orang dewasa, tapi sama bayi. Bayi itu terus menangis begitu. Itu dia itu bayi itu kasih tahu bahwa tempat ini belum dilaksanakan acara ritual. Jadi cerita anak Albino itu ataupun salah satunya keturunan albino ataupun disebut
Belanda Sunda itu ya dari dulunya asal muasalnya dari kecebong putih gitu.